Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu berharap kabar kita seluruhnya baik-baik ya, dan selalu sehat. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran kelas 8 di bab 1. Nah, tapi seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Di bab 1 ini, judulnya Hidup Beriman. Bahan Alkitabnya, Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, 2 Timotius 4 ayat 7. Dengan kompetensi dasar, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Dengan indikator, menjelaskan makna hidup beriman dan berpengharapan. Nah, apa itu iman? Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman itu selalu berkaitan dengan percaya. Kata pengharapan juga tidak terlepas dari kata iman. Dengan iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang itu untuk mewujudkan pengharapannya. Sekarang kita lanjut ya. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dituliskan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi dengan iman kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, bahwa karya Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Jadi tentunya pengharapan kita juga kepada Tuhan. Dan itulah buktinya tadi, bahwa kita berharap kepada Tuhan. Itulah bukti iman kita. Artinya di situ iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan hidup sehari-hari. Nah, dari mana sebenarnya bisa timbul iman itu? Jawabnya adalah iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik ya, bukan mendengar perkataan di luar sana, tapi semata-mata iman itu akan timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Itu jelas sekali tertulis di kitab Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu sekali lagi tidak datang begitu saja kepada seorang manusia. Tapi setiap orang yang rajin beribadah dan mendengar firman Tuhan, akan terjadi pembaharuan dalam dirinya, sebab iman itu menghasilkan perbuatan yang baik. Selanjutnya kita tahu bahwa iman itu bersifat aktif. Artinya di sini bahwa kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya dalam ucapan saja, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati, karena tidak ada perbuatan sama sekali. Jadi yang diminta di sini adalah benar-benar nyata dalam hidup sehari-hari. Contoh, apabila kamu siswa kelas 8, kamu katakan kamu beriman kepada Tuhan, tapi kamu selalu melawan kepada perintah orang tuamu. Ketika kamu disuruh, lalu kamu melawan. Nah, sebenarnya kamu sendiri yang menilai apakah kamu di situ menunjukkan imanmu atau tidak. Sudah bisa dijawab ya. Kemudian, iman itu kita tahu merupakan anugerah Allah bagi orang yang percaya. Namun anugerah itu hanya dapat diberikan bagi orang yang benar-benar membuka hatinya kepada Allah. Manusia memang seringkali jatuh bangun dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beriman. Ketika hidup senang dan semuanya berjalan lancar, manusia cenderung melupakan Allah.
dia kemudian bersenang-senang dan tidak mengingat Allah itu. Tapi sebaliknya, ketika semuanya berjalan tidak lancar, ketika mendapatkan masalah, mendapatkan kesusahan, manusia itu akan mencari Allah. Dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah sifat manusianya. Ketika dia senang, dia lupa akan Allah. Tapi ketika dia susah, dia kemudian datang dan mendekat kepada Allah. Namun, kita mengerti dan kita sangat bersyukur bahwa Allah itu selalu setia kepada umatnya. Ia mencari, mengampuni, dan menyelamatkan manusia berdosa. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.